Perkenalkan, nama saya Hadisti dari Universitas Riau. Saya merupakan peserta Bioexpo 2024 Universitas Jambi. Baik anak-anak ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pelajaran, ibu minta kepada Sani sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan Sani. Baik Bu, doa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Sani. Nah, sebelum itu ibu ingin absen terlebih dahulu. Putri, Melani Fadila, Sani Simanguso, hadir semua teman-temannya? Tidak Bu. Siapa yang tidak hadir anak ibu? Nanda Octavia, sakit ya? Oke, kita doakan semoga teman kita semoga segera sembuh ya. Oke, untuk pada pagi hari ini Ananda ibu, kita akan belajar mengenai gangguan dan teknologi sistem gerak pada manusia. Sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sistem gerak. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai gangguan dan teknologi sistem gerak pada manusia. Sebelum itu, ibu ingin menanyakan kabar Ananda ibu pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Ananda ibu pada hari ini? Marah, sedih, bingung atau senang? Senang Bu. Oke, mantap. Berarti siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, mantap sekali anak ibu. Semangat ya. Nah, ibu ingin bertanya, apakah Ananda ibu pernah mengalami patah tulang? Pernah Bu? Belum Bu. Putri pernah? Bu. Gimana rasanya? Sakit. Sakit. Kenapa bisa patah tulang kemarin? Jatuh dari kamar mandi. Oke, itu yang dirasakan tulangnya bergeser ya. Nah, itu nama penyakitnya ada, itu namanya Ananda ibu, namanya dislokasi. Nanti untuk lebih lanjut supaya Ananda ibu paham apa aja gangguan pada sistem gerak manusia, mari kita simak sama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk menganalisis gangguan atau kelainan sistem gerak pada manusia. Nah, ini ibu ada sajikan sebuah kasus. Silakan diperhatikan Ananda ibu. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross. Naas, sebagai pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Shawcross tampak tertekuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Menurut Ananda dari video kasus yang telah Ananda lihat, yang telah ibu paparkan, apa menurut Ananda? Silakan, satu orang boleh. Silakan Melani Fadila. Saya bertanya, itu jaringan yang mengalami kerusakan jaringan apa ya Bu? Nah, bagus sekali pertanyaan Melani Fadila. Jadi, pada video kasus yang telah kita sama-sama lihat, di sini kaki David Beckham ini mengalami namanya fraktura. Itu gangguan sistem gerak, yaitu mengalami patah tulang Ananda ibu. Ini bisa dilihat, tulang yang semuanya itu bagus-bagus saja. Coba tangan Ananda ibu luruskan seperti ini. Nah, ini tulang kita seperti ini bagus kan? Karena kita misalnya lagi main badminton, kita tertekuk atau kesleo, dan seperti yang David Beckham ini, dia kakinya mengalami tekukan sehingga tulangnya itu mengalami fraktura, yaitu patah tulang anak ibu. Biasanya kalau di daerah kita nyebutnya patah tulang kan? Nah, kalau secara ilmiahnya itu namanya ada fraktura dan fisura. Nah, untuk lebih lanjut nanti anak ibu bisa simak ibu jelaskan apa saja. Dari video kasus tersebut, David Beckham mengalami cedera selama 1 tahun. Namun dari patah tulangnya David Beckham ini bisa diatasi dengan teknologi yang sekarang ada untuk mengatasi gangguan sistem gerak yang kita alami. Paham Ananda ibu? Paham Bu. Oke. Nah, ibu jelaskan sedikit ya materi sebelum ibu membagikan kalian kelompok dan akan mengerjakan lembar tugas peserta didik. Jadi, gangguan sistem gerak pada manusia itu Ananda ibu terbagi menjadi 3, yaitu gangguan pada tulang, gangguan pada sendi, dan gangguan pada otot. Nah, sebelum ibu sebutkan, siapa yang tahu gangguan apa saja pada tulang? Yang tadi Bu, patah tulang. Patah tulang, nama ilmiahnya Sani? Fraktura
fraktura dan fisura. Kemudian apalagi sebutkan dulu, sebutkan aja. Walaupun salah tidak apa-apa. Retak tulang, fisura, benar. Putri? Benar, osteoporosis. Ada loh, kalau kita duduk posisinya itu salah seperti gini atau skoliosis, ada 3 ya Nanda itu. Oke, ulangi sekali lagi. Oke, benar. Nah, yang kedua yaitu gangguan pada sendi. Ada yang tahu apa aja gangguan pada sendi itu, Nanda Ibu semua? Bisa disebutkan gangguan pada sendi? Sering loh kita alami. Iya, rematik. Sampai di sini udah mengalami rematik? Alhamdulillah. Berarti Nanda Ibu masih sehat semuanya ya. Jadi rematik itu termasuk gangguan pada sendi, bukan gangguan sistem gerak saja. Karena pada gangguan sistem gerak ini dia dibagi-bagi lagi. Kalau rematik itu termasuk sendi. Ada yang ingin nyebutkan lagi? Radang sendi, ya benar Melani. Kalau sendi kita terasa ngilu-ngilu, itu termasuk radang sendi ya Melani. Nah, kalau menurut Sani, yang termasuk gangguan pada sendi tahu? Belum tahu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan pada otot. Gangguan pada otot ini seperti memar. Anak ibu pernah jatuh? Pernah. Nah, kalau jatuh ada biasanya kita menyebutnya birem ya. Birem di misal kalau kita jatuh di kaki kita tuh ada birem, itu termasuk gangguan pada otot. Memar itu otot kita ya. Jadi itu yang membuat gangguan pada sistem gerak. Ada yang ingin menyebutkan lagi gangguan pada otot? Iya, tetanus. Biasanya disebutkan oleh apa kali? Kenapa aku yang berkarat. Kemudian ibu akan memperkenalkan teknologi sistem gerak. Pasti untuk yang ini kalian tidak asing lagi. Dan apa namanya nanti ibu? Kursi roda. Iya, kursi roda. Kalau menurut Melani, kursi roda ini biasanya digunakan untuk yang gangguan pada apa? Yang sulit berjalan atau patah tulang. Patah tulang, ya, keseleo, patah tulang. Kalau misalnya dia rematik, udah misalnya nggak sanggup lagi jalan seperti nenek kita, lumpuh, itu menggunakan kursi roda. Jadi Anda Ibu, kursi roda ini termasuk salah satu teknologi sistem gerak. Kemudian ini, seperti video kasus yang telah kita lihat tadi, ini yang Ibu bilang, ini namanya gips. Bentuknya seperti ini. Baru pertama kali lihat kan? Iya, Bu. Nah, ini dia gips. Kalau ada patah tulang atau tulangnya retak, itu teknologi yang digunakan adalah gips. Nah, yang ketiga nih, ada yang tahu? Tangan bionik, Bu. Benar Melani. Biasanya tangan bionik ini digunakan untuk apa? Orang yang nggak ada gangguan pada gerakan tangannya, jadi dibantu sama tangan bionik. Iya, benar sekali. Jika mengalami kelumpuhan, ada teknologinya Ananda Ibu. Jadi jika ada saudara, teman, atau kenalan Ananda Ibu, jika tangannya tidak mampu lagi digerakkan, ada teknologi sistem gerak itu namanya bionik. Selain tangan bionik, kaki bionik juga ada. Biasanya kita menggunakan kaki palsu ya, itu termasuk salah satu teknologi sistem gerak. Namun ada yang lebih canggihnya lagi, dibantu oleh alat seperti ini, namanya tangan bionik. Ada juga kaki bionik. Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan untuk teknologi dan gangguan pada sistem gerak? Cukup. Oke. Nah, karena kita sekarang udah memakai kurikulum nasional atau kurikulum merdeka, Ibu akan membagikan kalian menjadi kelompok auditory dan kelompok visual. Karena kemarin di grup WA ya, Ibu sudah mengirimkan link untuk anak-anak Ibu memilih auditory atau visual. Kelompok auditory itu ada Melani Fadila, Sani Simanguso, dan kelompok visual itu ada Putri Juniarti Tanjung dan Nanda Octavia. Nah, Ibu ada sediakan lembar tugas peserta didik. Ibu ada buat ini untuk anak-anak Ibu kerjakan. Dia ada auditory, kemudian ada visual. Nah, untuk visual ini silakan jawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Siapa tadi kelompok auditory? Melani sama Sani. Silakan ini Ibu ada buat lembar tugas peserta didik. Kerjakan pertanyaan yang di sini. Nah, untuk Putri, ini visual, lembar tugas peserta didik visual, silakan kerjakan. Kemudian Ibu ada beberapa cantumkan gangguan sistem gerak dan teknologinya. Silakan kamu berikan namanya di sini ya. Itu satu pertanyaan.
Oke, silakan dikerjakan ya, Nanda Ibu. Nanti dipresentasikan. Oke. Karena tadi nampak Nanda Ibu kayaknya agak lemes gitu ya. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Selamat siang 2 kali. Selamat malam 3 kali. Oke, ayo kita tes. Kita ice breaking dulu ya sebelum mengerjakan LTPD supaya Ananda Ibu refreshing kembali. Kita ice breaking terlebih dulu. Kita tes ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Masih fokus Ananda Ibu. Nah, silakan kerjakan LTPD yang udah Ibu berikan. Kemudian nanti silakan masing-masing dari Ananda Ibu untuk presentasi. Ada yang kurang paham? Oke, nampaknya udah selesai Ananda Ibu. Sudah. Silakan Putri Juniarti untuk presentasi. Nomor 17 itu adalah patah tulang atau disebut juga dengan fisura. Kemudian ada patah tulang hakura. Putri, bagus ya Putri, udah bisa memberikan nama pada gangguan dan teknologi. Selanjutnya kelompok visual. Silakan Melani dan Sani. Iya, berdua. Orang bisa mengalami osteoporosis dan hal ini terjadi pada saat usia berapa? Jadi dari video orang mengatakan bahwa osteoporosis itu terjadi karena kekurangan kalsium, umumnya pada orang dewasa ataupun orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoporosis. Nah, supaya Ananda semakin mengingat materi mengenai gangguan dan teknologi sistem gerak pada pagi hari ini, Ibu ada buat post test melalui quizzes. Silakan login. Oke, mulai ya. Bila dan Putri, Melani mengejar, Putri masih. Nah, dari hasil quizzes yang telah Ananda kerjakan, peringkat 1 itu ada Putri, peringkat 2. Peringkat 2 ada Melani Fadila, dan peringkat 3 ada Sani. Oke, ya. Nah, untuk pagi hari ini ada yang menyimpulkan pembelajaran kita. Silakan Melani Fadila. Baik Bu, kita menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Jadi pada sistem gerak kita itu terdapat gangguan, terdapat 3 jenis gangguan, itu gangguan pada sendi, otot, dan juga tulang. Dan juga pada gangguan itu masih memiliki teknologinya. Benar. Teknologinya itu seperti gips, tangan palsu bergerakan, dan lain sebagainya. Kursi roda. Kursi roda juga Bu. Oke, jadi gangguan dan teknologi sistem gerak pada manusia itu banyak sekali sehingga dikelompokkan menjadi 3, yaitu gangguan pada tulang, gangguan pada sendi, gangguan pada otot. Namun pada gangguan tersebut bisa diatasi dengan teknologi. Sekarang yang kita kenal itu ada namanya radioterapi, pemasangan gips, kemudian ada kursi roda, tangan bionik, kaki bionik, kemudian kaki palsu, tangan palsu, dan sebagainya. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap setelah pembelajaran pada pagi hari ini, Ananda Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang telah Ibu paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.